Sekarang Zahra sedang duduk di bangku samping kemudi, tepatnya di samping Romi. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan acara sampai malam puncak nanti. Percuma saja di sana kalau merepotkan semua orang. Bahkan Romi tidak akan berhenti bolak-balik memastikan keadaanku. Itulah sekiranya benak Zahra. Sesampainya di rumah, Zahra langsung melempar tubuhnya ke atas sofa ruang tamu. Rasa lelahnya belum hilang. "Mandi dulu sana, habis itu makan," kata Romi menghampiri Zahra. Zahra lantas melenggang pergi untuk menjalankan ritual mandinya. Lama sekali Zahra di kamar mandi membuat Romi panik. "Ra, udah belum?" teriaknya dari luar pintu. "Bentar lagi kok, cepat nanti masuk angin." Di dalam, Zahra langsung mengambil kain handuk menyerupai baju yang sudah ia letakkan sebelum acara mandinya dimulai. Zahra keluar kamar dengan sudah mengenakan pakaian lengkap. "Sini makan dulu," ajak Romi pada istrinya. "Gak nafsu," ujar Zahra lesu sambil menelungkupkan wajahnya ke atas meja makan. "Isi dulu perutnya, nanti masuk angin." "Dari tadi nyalahin angin mulu perasaan. Emang cowok gak pernah salah," pungkas Zahra dan berlalu kembali ke kamarnya. Romi yang melihat istrinya demikian pun hanya bisa melongo di tempat. Sedang kerasukan setan apa istrinya ini? Romi membawa makanannya ke dalam kamar, berniat membujuk istrinya supaya mau makan. "Ra, ayo makan dulu," ucap Romi sambil menaruh makanannya di atas naga samping kasur. "Mas, jangan bawa makanan masuk dong, aku mual." "Loh, kenapa sih makannya turun, kita makan di bawah." "Udah dibilang juga aku gak mau makan." "Ih, pemaksaan deh." Romi hanya menghela nafas dan mengeluarkan makanan tadi. Ia meletakkannya di meja kecil depan kamar yang sengaja ia letakkan di sana. "Kamu sakit?" "Enggak, bilang aja. Aku mual pas lihat sop tadi, jadi ingat air minum topping ulet kan." "Ih, enggak." Zahra segera berlari ke kamar mandi. Ia memuntahkan isi perutnya yang kosong akibat belum terisi oleh makanan sedikit pun. Yang keluar pun hanya air. Zahra melihat wajahnya sendiri lewat pantulan kaca, pucat. Romi sibuk mengolesi Zahra dengan minyak, namun Zahra menghentikannya. "Ini buat aku makin gak enak tahu," sewotnya. Romi bingung juga harus apa. Perubahan istrinya ini tidak ia pahami. Hari sudah malam, Zahra sudah selonjoran di atas kasur. "Mau dipijitin?" tawar Romi. "Enggak," jawabnya cuek. "Kamu pakai baju aku, Ra." "Emang kenapa sih gak boleh?" tanya Zahra sarkastik sambil hendak melepaskan bajunya. Namun Romi malah mencegah aksi istrinya itu. Iya boleh kok, tumben aja makanya nanya." Zahra hanya mendengus kesal. "Kamu kenapa gak pijitin aku?" tanya Zahra. Romi lantas bingung. "Katanya tadi gak mau. Katanya kamu tahu kode cewek yang satu itu, kalau gak berarti iya, kalau iya berarti enggak. Kadang juga iya artinya iya dan enggak artinya enggak, paham?" ketus Zahra seperti mengomeli anaknya. Tidak mau pikir panjang, Romi segera meletakkan tangannya di kaki Zahra. Kalau ditanya tuh jawab, kebiasaan banget, dengus Zahra. "Iya Ra, paham," ucapnya sambil menaruh sendu istrinya itu. "Kenapa berhenti sih?" "Iya kan tadi lagi ngomong. Kamu kalau dibilangin jawab mulu ada aja jawabannya, heran." Romi yang sudah geram pun menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Zahra. "Adu bacot sama kamu aja enak, apalagi adu bibir. Yuk," ajaknya dan mendekat ke arah istrinya itu. Jam sudah menunjukkan angka 7, jarum panjangnya. Tapi di angka 17 jarum pendeknya. Jam 12 Zahra terbangun dari tidur. Ketika matanya membuka, ia lantas loncat dari tempat tidur.
Ia kaget dengan keberadaan Romi di sampingnya yang sedang asik tidur sambil mengulurkan tangannya memeluk pinggang Sarah. Romi yang merasa ada goncangan dahsyat pun bangun mencari penyebabnya. Ia melihat istrinya itu sudah berdiri tegak dengan rambut acak-acakan dan menatap Romi intens. "Kamu kenapa lagi sih, Ra?" "Siapa sih?" tanya Sarah setengah sadar. "Loh, aku suami kamu. Lupa masa?" ujarnya sambil mendudukkan diri di kasur. "Baru ingat, kamu gak bawa setan dari bumi perkemahan kan?" Sarah langsung melototkan matanya mendengar penuturan Romi. Apa-apaan suaminya ini? Disangka dia sedang kesurupan mungkin. Setan, mau nasi goreng, buatin," teriak Sarah. Romi yang kaget pun lantas melompat untuk membekap mulut istrinya itu. Mau tak mau, Romi pun pergi ke dapur untuk membuat makanan yang diinginkan istrinya tadi. Belum sempat ia menyendokkan nasi itu ke piring, tiba-tiba suara kursi mengalihkan pandangannya. Sarah bangun dari duduknya. "Nggak jadilah, lama, udah nggak lapar." "Ra, please deh, aku udah capek masak juga." "Oh, jadi nggak ikhlas?" tanyanya penuh selidik. Bukan masalah nggak ikhlas, tapi nggak mau tahu. Malam ini kamu tidur di ruang tamu aja. Bosan aku lihat muka kamu, jawabnya dan hendak melangkah pergi sebelum akhirnya suara instruksi dari Romi menghentikannya. "Kamu siap-siap aja, aku hukum," ucapnya menggantung dan membuat Sarah berputar ke arahnya. "Hukumannya kayak 3 minggu yang lalu, siap-siap aja sana." Spontan Sarah kembali dan mengambil duduk di kursi semula. Ia menggerakkan kakinya maju mundur, tangannya mengetuk-ngetuk meja, matanya hanya menatap mohon pada Romi. Romi pun kembali dengan sepiring nasi goreng di tangannya. "Makan," titahnya. Sarah hanya menuruti saja perintah Romi. Alih-alih hukumannya sangat berat baginya itu. Romi memperhatikan Sarah yang sedang mengunyah nasi di mulutnya. Memang tampak agak terpaksa, tapi demi mengisi perut istrinya ia membiarkan itu. Tahu juga kalau nggak makan bisa bahaya juga. Seringnya jahat muncul di wajah kelewat tampan milik Romi. Istrinya itu kini sudah ada di bawah kendalinya. "Mas, kenyang." "Belum juga separuh, biasanya kan nambah." "Tapi kenyang gimana dong? Kamu tuh bukan kenyang tapi emang gak mau makan, paksain lah." "Masa iya harus dipaksa?" sewot Sarah sambil berdiri dari kursinya lagi. "Mau aku paksa makan atau aku paksa yang lain?" kata Romi sambil menunjukkan semirik mesumnya. Sarah duduk kembali lalu menyendok dan dengan kasar memasukkan nasi itu ke mulutnya. Kini Romi sudah tahu kelemahannya. Ia jadi merasa tertindas. Namun apalah daya, dia tidak bisa lari dari kandang buaya milik Romi. Usai makan malam, Sarah kembali ke kamarnya. Ia meninggalkan Romi yang masih asyik berkutat dengan handphone di tangan kanannya. Sarah yang merasa bahwa Romi tidak masuk pun lantas mendengus tebal. Sedang apa rupanya suaminya itu? Tak mau kepo, Sarah segera menarik selimut hendak tidur. Lagi chatting kali sama selingkuhannya, gumamnya. Namun suara pintu terbuka dan menutup kembali mengagetkan dirinya. Ia segera memalingkan badannya ke arah berlawanan dengan Romi. "Sayang," panggil Romi dengan menyentuh pundak Sarah. "Apaan sih, panggilnya jangan gitu, geli tahu." "Tidurnya ngadep sini lah." "Enggak, ya udah aku yang pindah." "Apaan sih, aku ngadep sini gara-gara ngindarin muka tengil kamu tahu." "Ya udah iya, aku pindah sini," kata Romi sambil menidurkan badannya di hadapan Sarah. Buk, Romi terjatuh akibat tendangan dan dorongan dari Sarah. Dirinya lantas memegang pinggul yang dirasa nyeri. Ia bangun sambil meringis. "Sakit, Ra. Suruh siapa nggak nurut? Kata kamu tadi enggak, kan artinya iya." "Aku juga udah jelasin, kadang enggak, iya artinya emang enggak. Apa wanita selalu begini, merepotkan," ucap Romi dalam hati.
Ia lantas tidur di sofa dalam kamar. Ia membiarkan Sarah tidur semaunya. Bodoh amat, Romi sudah cukup tersiksa untuk 2 hari ini. Tidurnya di situ, udah gak mau lagi sama aku. Romi diam tak menanggapi. Ia malah sibuk sendiri dan mencari selimut. Ketika baru direntangkan selimut itu, Sarah menangis seperti anak kecil. Air matanya pun terlihat sangat deras. Romi yang kaget lantas lompat berdiri dan hendak menenangkan Sarah. Diam di situ. Sarah menghentikan langkah Romi. Katanya kamu gak bakal ninggalin aku, tapi sekarang kamu selingkuh, Bunda, anaknya nakal, ujarnya sambil terbata dan menangis terseduh. Aku gak selingkuh sayang, kamu bohong mas. Mentang-mentang aku gak cantik, gak seksi kayak mantan kamu jadi selingkuhin aku. Romi sudah pusing dengan Sarah. Ini sudah jam 1 lewat tapi istrinya itu menangis tidak jelas. Ia mendekat dan menarik Sarah ke dalam pelukannya. Sarah hanya menangis dan meletakkan kedua tangannya menutupi wajahnya yang sudah tidak karuan. Ara, jangan nangis, aku juga belum selingkuh kok. Tuh kan belum, artinya mau kan. Ara, aku gak konsen ngomongnya jadi ngelantur. 2 hari loh aku belum tidur. Kamu gak kasihan? Seperti belalang di pites, Sarah diam seribu bahasa. Ia mendongak menatap suaminya itu iba. Ya udah maaf, tapi kamu tidur sini ya. Romi hanya mengangguk sebagai jawaban. Sudah pukul 9, Romi belum juga bangun. Seusai sholat subuh tadi ia tidur kembali. Akibatnya bukan lain melainkan istrinya itu. Dia mendadak berubah-ubah kepribadian sedari pulang kemah kemarin. Gumam Sarah. Romi yang mendengarnya lantas terbangun. Morning, sapanya. Sarah mendekat dan mengecup bibir Romi. Morning kiss, katanya lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang Romi. Tangan Romi sudah terulur memeluk tubuh istrinya itu. Tangan Sarah? Ya entah kenapa lagi Sarah sedari tadi malam merecoki tidur Romi. Wajahnya ia endus-enduskan kepada Romi dan tangannya tidak mau diam di pinggang suaminya itu. Sedang asik menikmati suasana. Suara bel membuyarkan keduanya. Romi berjanji kalau bukan hal penting sudah ia tendang dari sana. Romi melepas rengkuhannya tapi tidak untuk Sarah. Bentar ya yang ada tamu. Sarah hanya menghela napas berat dan melepaskan tangannya dari pinggang Romi. Kenapa? Tanyanya tanpa basa-basi ke arah sekretarisnya itu. Aelah bos, udah siang kali masih aja kelelonan, sindir Irwan pada Romi. To the point lah, gue lagi sibuk. Sibuk apaan? Jam 10 rapat dimulai kalau lupa. Shit, umpatnya sambil menepuk kening. Buru dah, siap-siap, gue balik ke kantor. Handphone aktifin jangan lupa. Rodi mulu lu. Gak ngerti, lupain. Romi segera naik ke atas untuk memberitahu pada Sarah. Yang aku ke kantor. Oh doang, tanyanya sambil menghentikan aktivitas sebelumnya. Ya terus? Tidak mau repot-repot, Romi segera mandi dan beres-beres. Ia menyemprotkan minyak wangi ke arah tertentu seperti biasanya. Emang harus pakai minyak wangi segala? Biar wangi loh yang. Emang siapa yang mau dekat-dekat? Pancing Sarah. Emang harus ada yang dekat kalau pakai parfum gini? Ya udah, ganti bajunya. Nanti aku telat loh. Udah aku berangkat. Setelah mengatakan itu, Romi maju ke arah Sarah hendak mencium istrinya yang belum mandi itu. Namun sebelum aksinya terlaksana, Sarah lebih dulu mendorong muka Romi. Waalaikumsalam, kata Sarah seusai mencium tangan suaminya. Baru bau belum mandi, ledek Romi dan ngacir pergi meninggalkan Sarah yang mukanya sudah lecek bak cucian kotor. Bersambung.